Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yulisa Rikasari dari kelas 12 Agribisnis Perikanan Air Tawar. Saya bersekolah di SMK Negeri Perikanan Provinsi Riau dengan mengambil jurusan Agribisnis Perikanan Air Tawar. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan persiapan wadah pada pemeliharaan larva di kolam. Oke, yang pertama, sebelum kita memelihara larva ikan, kita yang pertama sekali adalah menyiapkan wadahnya. Jadi persiapan wadah itu adalah langkah awal dalam kegiatan teknis budidaya ikan, yaitu menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keberlangsungan pemeliharaan ikan agar ikan dapat tumbuh sehat dan optimal dan menghasilkan benih yang berkualitas. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengeringan wadah. Pengeringan wadah bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu bisa dengan menggunakan alat seperti sanyo dengan disedot menggunakan alat. Yang kedua yaitu dengan menutup inlet atau saluran pemasukan air dan membuka outlet saluran pengeluaran air. Maka air akan mengering secara otomatis dan kita akan menunggu sampai air itu kering. Yang kedua, setelah kita melakukan pengeringan wadah, setelah kolam benar-benar kering, maka kita akan membiarkannya selama 3-4 hari sampai dasar kolam terlihat kering dan terlihat retakan. Baru kolam itu bisa kita olah dasarnya dengan cara kita cangkul dan meratakan dasar kolam supaya jasad-jasad renik yang ada di bagian dasar kolam itu bisa tercampur dengan tanah. Setelah itu kita akan memperbaiki kemalirnya. Kemalir itu ada biasanya saluran di bagian tengah kolam yang berfungsi ketika nanti suatu pemanenan benih, memudahkan untuk memanen benih dengan cara ikan itu akan mengikuti jalannya kemalir. Setelah kita melakukan pengeringan, kita melakukan pembersihan wadahnya dengan cara membuang sisa-sisa batu dan dedaunan yang ada di pinggir-pinggir kolam. Setelah melakukan pembersihan wadah, kita biasanya melakukan pensuci hamaan wadah dengan disinfektan. Tetapi karena ini kolamnya kolam tanah, jadi biasanya kita dengan cara pengapuran atau juga bisa dengan pemupukan. Fungsi dari pemupukan adalah supaya menyuburkan tanah agar menimbulkan fitoplankton atau zooplankton untuk pakan alami pada larva. Fungsi dari pengapuran adalah meningkatkan pH, mengembalikan kestabilan tanah. Dosis dari pengapuran yang seperti biasanya 25-50 gram per meter persegi, sama dengan pemupukan. Selanjutnya, setelah melakukan pengapuran dan pemupukan, kita melakukan perbaikan pada pematang kolamnya. Setelah melakukan perbaikan kepada pematang kolam, kita memasang atau memperbaiki saringan pada pintu pemasukan dan pengeluaran, inlet dan outlet. Apa gunanya kita memperbaiki saringan pada pintu pemasukan dan pengeluaran? Kenapa harus menggunakan saringan? Karena air yang masuk akan disaring, jadi bebas dari sampah-sampah, dari bakteri dan virus gitu. Jadi disaring. Setelah disaring, kenapa outlet juga harus dipasang? Kenapa saluran pengeluaran airnya juga harus dipasang saringan? Karena biar setelah pemasangan saringan pada inlet dan outlet, langkah selanjutnya adalah pengisian air. Jadi pengisian air itu setinggi 30-40 cm. Kenapa 30-40 cm? Karena ini masih larva. Jadi larva itu masih kecil, belum butuh air yang banyak. Jadi setinggi 30-40 cm. Jadi setelah melakukan penebaran larva itu juga butuh aklimatisasi suhu, aklimatisasi penebaran larva.
Kenapa? Karena mereka belum terbiasa dari contohnya ikan patin. Ikan patin setelah menetas kan dia di akuarium. Jadi setelah dia di akuarium maka kita pindahkan ke kolam pendederan. Jadi dia harus melakukan aklimatisasi suhu. Setelah itu kita akan melakukan pemberian pakan pada larva. Untuk pemberian pakannya, pakan yang diberikan berupa pakan alami, bisa seperti rotifera, nauplidapnia, dan artemia. Artemia diberikan saat larva berumur 3-6 hari. 4-15 hari larva akan diubah pemberian pakannya menjadi cacing to be fed. Pemberian pakan, perubahan jenis pakan dari artemia ke cacing to be fed itu juga harus diperhatikan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat pertukaran jenis makannya, karena pada awal pemberian pakan cacing to be fed sebaiknya dicampur dengan artemia, karena pada saat itu larva belum terbiasa memakan cacing to be fed. Jadi selain itu ukuran larva ikan juga akan bervariasi, sehingga sebagian larva tersebut belum mampu memakan cacing to be fed, sehingga larva yang masih berukuran kecil belum dapat memakan cacing to be fed, maka dia akan memakan artemia. Pemberian awal larva ikan menggunakan cacing to be fed dilakukan yaitu dengan cara menghaluskan cacing tersebut terlebih dahulu. Hal tersebut karena alat pencernaan larva itu belum mampu mencerna cacing to be fed secara utuh. Baiklah, selanjutnya yaitu kita setelah memperhatikan pengelolaan pakan pada larva, kita juga harus memperhatikan pengelolaan kualitas airnya. Setiap harinya diukur suhunya, pH-nya, DO-meternya harus diukur, itu pengelolaan kualitas air. Demikianlah pengelolaan persiapan wadah larva pada kolam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.